Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sehat sedulur semuanya. Hari ini kita akan melakukan touring religi ya. Di hari Sabtu kita akan menuju treknya ke Gunung Pancar, Gunung Gelis, daerah Bogor dan sekitarnya. Kita hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, 6 motor. Semoga hari ini mendapatkan cuaca yang bagus dan membawa hasil keberkahan. Amin. Personil PBK yang akan touring religi. Ya, inilah yang mau ziarah ke Gunung Pancar pada hari Sabtu sampai Minggu siang. Ya, terima kasih. Kita menuju ke Gunung Pancar, start awal dari Pondok Gede. Sekelumit tentang Gunung Pancar. Gunung Pancar adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Gunung Pancar terletak pada rangkaian pegunungan Jonggol yang terbentang dari Hambalang hingga Cipanas. Gunung ini memiliki ketinggian antara 300 sampai 800 mdpl dengan topografi landai sampai bergelombang terjal dengan kemiringan sekitar 15 sampai 40%. Bagian tertinggi yaitu pada puncak Gunung Pancar 800 mdpl dan Pasir Astana 700 mdpl. Istirahat dulu Mbak. Ya. Istirahat dulu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita udah sampai di Sentul nih. Ya. Perjalanan alhamdulillah lumayan lancar dengan beberapa motor yang oke punya tenaganya. Oke. Dari Yamaha, Honda, Kawasaki, semua ada ya. KTM yang ada KTM. Gimana Matias? Yuk. Perjalanan dari Pondok Gede sampai Sentul kita tadi sekitar 2 jam ya Matias ya? Ya, 2 jaman lah. 2 jaman ya. Kita akan lanjut ke Gunung Pancar. Kita ziarah ke Mbah Haji Putih, Guru Siliwangi menurut cerita. Kita telusuri nanti. Oke. Alhamdulillah. Dari PBK moga-moga lancar. Amin. Amin. Kita lanjut perjalanan kita. Ada Mas Kevin. Sini ada Kang Baba. Hai. Yuk. Juga ada Matias. Dari Sentul kita menuju ke Babakan Madang. Gas tipis-tipis dengan suasana pemandangan yang cukup indah di perjalanan trek touring kita kali ini. Misteri Gunung Pancar memang sudah melegenda, yang mana di Gunung Pancar terdapat makam keramat Gunung Pancar
Yang kedua, terkenal benda pusakanya di Gunung Pancar. Yang ketiga, mitos awal dan akhir kehidupan bumi. Yang keempat, pusat kerajaan makhluk gaib. Dan yang kelima, asal-usul nama Pancar atau Pancer. Yang keenam, legenda Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang. Dan yang ketujuh, curug yang tersembunyi. Ada juga yang kedelapan, pesugihan Gunung Pancar. Keindahan Gunung Pancar sangat populer di mata wisatawan, apalagi untuk yang memiliki hobi menjelajah alam. Di Gunung Pancar juga terdapat mata air panas. Konon dipercaya air panas ini juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Keangkeran dan sakralnya Gunung Pancar Bogor sudah menjadi rahasia umum. Mendatangi tempat ini perlu memperhatikan tata krama dan nilai sopan santun. Kemistisan menjadi daya tarik tersendiri bagi para petualang. Ini tidak terlepas dari legenda yang sudah jadi rahasia umum yang melekat pada gunung ini. Di Gunung Pancar terdapat beberapa makam keramat, di antaranya Mbah Raden Surya Kencana, Ki Mas Manggala, Ki Mas Bungsu, Mbah Haji Dalam Putih, Mbah Raden Balung Tunggal, dan Mbah Raden Lawulung. Banyak yang mengira bahwa arti dari nama Gunung Pancar adalah sorotan cahaya. Namun menurut penuturan warga sekitar, pancar sendiri memiliki makna pasak, tonggak, atau pancer. Di kaki bukit Gunung Pancar terdapat desa Tegaluhur. Konon nama tersebut erat kaitannya dengan sejarah zaman dahulu, tempat peristirahatan para raja-raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita sudah sampai di Bukit Panisan Gunung Pancar. Kita akan berziarah ke Syekh Haji Putih. Di sini rute parkirnya ya. Nanti kita cross check sejarahnya Haji Wali Putih. Oke, lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat wabarakatuh. semuanya, sedulur sedayana. Alhamdulillah kita sudah sampai di mana, A? Gunung Pancar. Gunung Pancar. Alhamdulillah dengan cuaca yang bagus dan kondisi alhamdulillah juga sehat walafiat. Sekarang kita menuju ke lokasi Syekh Wali Haji Putih. Syekh Wali Haji Putih. Oke, kita lanjut. Cikidap. Ikutin kami ya. Let's go. Let's go. Kita lanjut perjalanan kita untuk ziarah di Gunung Pancar. Ada beberapa makam orang soleh selain Mbah Haji Putih atau Mbah Kuncung Putih.
Ada juga Mbah Kimas Manggala, Mbah Nyimas Bungsu, Mbah Balung Tunggal, Mbah Panji Ranggawulung. Berbicara Tatar Sunda tidak terlepas dengan sejarah Prabu Siliwangi, seorang Raja Agung Kerajaan Sunda Pajajaran yang bercorak Hindu sebelum berkembangnya Islam di Tatar Sunda. Kita melalui jalan setapak. Dengan perbekalan yang cukup. 270. Duren bakar. Durian bakar. Semangat. Semangat. Dikelilingi ratusan pohon pinus. Di antara tangga-tangga melewati 1000 tangga. Mantap. Wah, ini bawaannya banyak kan yang belakang nih. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi bertata di Pajajaran pada kurun waktu 1482 sampai 1521. Menurut cerita masyarakat setempat, Gunung Pancar penuh dengan mitos. Gunung ini disebutkan sebagai awal dan akhir kehidupan di muka bumi. Dulu sebelum ada kehidupan di bumi, saat itu belum ada gunung dan kerap kali tempat ini berguncang, serta sering memporak-porandakan isinya. Meskipun seberapa tinggi, yakni 800 mdpl. Karena sering berguncang, muncullah sesuatu yang besar, yaitu Gunung Pancar. Menurut warga desa Karangtengah, tempat ini juga menjadi tempat para pengunjung yang ingin mempelajari hal-hal gaib. Gunung Pancar dipercaya sebagai pondasi bumi yang utama. Kata Pancar sendiri berarti tonggak atau pasak. Konon gunung ini dipercaya sebagai pusat kerajaan gaib para makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Gunung Pancar. Alhamdulillah di makam pertama dengan Abah siapa nih, Bah? Ici. Abah Ici. Kalau menurut sejarah seperti apa, Bah? Kalau menurut sejarah, kalau ini baru generasi orang sini, Mm-mm. kalau Raden Panji Ranggawulung orang Cirebon. Mbah Balung Tunggal orang asli Bogor ya. Terus satu lagi? Kalau satu lagi Raden Panji Ranggawulung dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Mbah Haji Putih yang di atas dari Sumedang. Sumedang, Mbah Haji Putih. Itu menurut sejarah gurunya Prabu Siliwangi ya, Pak? Kalau itu sih, kalau saya nggak tahu kan, cuman ada orang dengar, saya juga dengar gitu, iya gurunya Siliwangi. Gurunya Siliwangi. Oh, di situ. Tahu, Pak? Gitu. Cuma yang mana aja makam ini? Ini makam ini siapa aja, yang mana? Siapa? Oh, kalau ini makam Raden Panji Ranggawulung, kalau itu makam Mbah Balung Tunggal. Jumpa. Bang Imam, Bang Aris, Mantap. Apa? Es susu deh, Teh. Kita dulu deh, Teh. Kalau nggak ada es susu aja. Kang, karena seger deh. Samsul, si abang. Bang Ipul, seger banget nih, teh pucuk pakai es, Bu. Udah nyampe warung. Yo, itu ada makam apa teh? Makam yang Manggala. Mbah Balung Tunggal. Mbah Balung Tunggal sini ya. Itu. Tawasulan ya. Heeh. Balung Tunggal di sini. Itu yang itu Petias.
Nah, ntar yang di atas. Balung Tunggal Bogor itu ini. خالدين وسلم إنك شهادتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بها يوم القيامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Raden Panji Ranggawulung yang konon merupakan salah satu penyebar agama Islam di wilayah Bogor, dan Mbah Balung Tunggal yang merupakan tokoh setempat yang dianggap mempunyai kesaktian. Menurut legenda Sunda, ketika bala tentara Cirebon dan Banten menyerbu Dayeuh ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran, sang raja menolak berpindah keyakinan masuk Islam. Namun dia juga enggan melawan tentara Muslim yang menyerbu dari Cirebon, karena bagaimanapun Cirebon adalah kerajaan anaknya. Setelah jatuhnya kerajaan Pakuan, Raja Sunda dan pengiringnya mengundurkan diri ke Gunung Salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah ziarah ke Eyang Balung Tunggal. Kita lanjut ke Eyang Haji Wali Putih di Gunung Pancar. Nah, jalan. Ayo tim, lanjut. Semangat, Semangat. Dari Eyang Balung Sakti, Balung Tunggal, kita lanjut ke atas. Tim udah cerah lagi nih. Berangkat. Habis sholat zuhur sekalian ziarah, kita lanjut ke atas. Ini punya wilayah nih. Bang Ipo sampai. Duren bakar. Tunjukkan eksistensimu. Aku ada di ketinggian 885 mdpl. Asik, luar biasa dah. Nah, itu dia. Matias, mana nih kabarnya Matias? Sehat? Alhamdulillah Matias ya. Luar biasa dah. Ganteng. Waduh, rumahnya lapar juga ini. Gas terus, Bang. Jangan kasih kendor. Luar biasa, Ru. Eksis dulu, Ru. Naik dari titik pemberhentian, sampailah di puncak Gunung Pancar dengan ketinggian 854 mdpl. Di sini terdapat beberapa makam baik di dalam bangunan maupun di luar. Tokoh-tokoh yang dimakamkan di puncak Gunung Pancar antara lain Haji Putih, Nyimas Bungsu, Kimas Manggala, dan Ratu Galuh. Konon di sini terdapat keris pusaka peninggalan salah satu tokoh yang dimakamkan. Meskipun sudah di puncak, kita tidak bisa melihat pemandangan karena tertutupi oleh pepohonan yang rindang. Namun di sekitar wilayah makam terdapat warung-warung milik warga yang siap melepas lapar dan dahaga kita di Gunung Pancar. Ziarah pada hakikatnya menyadarkan manusia bahwa hidup di dunia hanya sementara dan manusia merupakan pengembara yang hanya singgah. Salah satu perilaku spiritual dalam upaya memelihara hubungan antara yang kuasa dan manusia dalam sikap sumerah atau dalam istilah tradisi dikenal dengan istilah Ngawi Bitung.
atau mengosongkan diri untuk mendapatkan kekuatan ilahi yang maha kuasa. Sikap kesumerah pada kekuatan ilahi merupakan wujud dari emosi keagamaan, yaitu getaran jiwa yang pada suatu ketika pernah menghinggapi seseorang manusia dalam waktu hidupnya. Emosi keagamaan ada di belakang setiap gerakan serba religi, sehingga menyebabkan timbulnya sikap keramat, baik pada kelakuan manusia itu sendiri maupun pada tempat kelakuan yang diungkapkan. Moto hidup yang sangat terkenal di tanah Sunda adalah Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, yang berarti saling bertukar pikiran, saling menajamkan pikiran, saling mengasihi, dan saling menjaga. Makna dari ketiga kalimat tersebut begitu dalam dan filosofis, yang menggambarkan karakter orang Sunda yang ramah, santun, penyayang, dan kritis. 5 ilmu Tatar Sunda yang terkenal kintunan ti sepuh kanggo anaking jimat awaking. Yang pertama, ilmu saipi. Ilmu saipi merupakan singkatan dari sai pikiran atau bagus pemikiran, yang merujuk pada karakter cerdas, inovatif, dan juga kreatif. Yang kedua, ilmu napak sancang. Ilmu napak sancang menggambarkan bahwa seseorang harus bisa menapaki kehidupan ini dengan segala gelombang dan lika-likunya, serta dapat berjalan di atas segala keadaan tanpa merasa putus asa. Yang ketiga, ilmu kebal, yang mana filosofinya bahwa seseorang yang memiliki ilmu memiliki karakter kuat, disiplin, teguh pendirian, dan konsisten, dan juga memiliki karakter yang tidak mudah terbawa oleh arus negatif pergaulan. Yang keempat, ilmu rawa rontek, yang mempunyai makna bahwa seseorang yang memiliki ilmu ini adalah sosok yang dapat selalu menyambungkan tali silaturahmi antara keluarga dan sesama, ataupun bahkan dapat menyambungkan kembali tali persaudaraan yang sempat putus karena persengketaan dan permusuhan. Selain itu juga mampu untuk menenteramkan orang-orang yang terbawa oleh nafsu dan dapat merangkul setiap orang meskipun di atas perbedaan. Yang kelima, ilmu halimun, yang bermakna bahwa seseorang yang memiliki adalah seseorang yang mampu untuk bersembunyi di dalam terang dan muncul dalam kegelapan. Maksudnya adalah karakter yang rendah hati, tidak mengunggulkan diri di atas orang lain, dan tidak menampakkan kebaikan-kebaikan palsu di hadapan orang banyak agar dipandang baik, serta tidak merasa paling benar dan paling dari segala-galanya. Kelima, filosofi ilmu Ki Sunda mudah-mudahan menjadi motivasi bagi diri kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri, dan juga pengingat bahwa segala bentuk budaya memiliki kearifan dan makna filosofi yang mendalam sebagai bentuk keragaman budaya Indonesia. Perjalanan pulang tim. Hai guys, kita hujan-hujanan nih. Suasana jam 5 sore. Kabut, alhamdulillah hujan rintik. Kabut pun sedikit hilang. Mantap. Perjalanan pulang. Kelihatan ah. Kondisi jalan cukup licin setelah hujan, jadi kita harus berhati-hati di perjalanan.
Itu saja perjalanan kita di Gunung Pancar. Semoga bermanfaat dan juga menjadi motivasi untuk kita selalu berbuat baik dan tidak melupakan sejarah budaya bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.